Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya video kedua ini selesai juga. Ini video lanjutan dari video sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dengan komen di video sebelumnya. Untuk yang like dan dislike juga terima kasih. Sekali lagi, video ini bukan untuk menolak atau menerima konsep flat earth, tapi mau menanggapi logika yang menurut saya masih error. Kalau dalam ilmu bahasa itu error berbeda dengan mistake. Kalau mistake itu kesalahan yang tidak disengaja dan masih gampang diperbaiki, sementara error itu kesalahan yang berulang, akut, dan agak susah diperbaiki. Saya pakai kata error di video ini karena dari 9 video flat earth, kesalahan logika itu tak ulang-ulang. Makanya saya masukkan kategori error. Di video sebelumnya saya putar potongan video dari flat earth. Nah, kali ini saya cuma pakai capture gambar saja supaya DP materi dan DP durasi bisa lebih padat. Oke, sebelumnya saya paparkan ulang dulu konsep bumi datar dari flat earth itu. Jadi menurut mereka bumi datar itu kayak koin seperti ini. Jadi matahari dan bulan itu berputar di atas ini. Yang ini namanya kubah langit transparan yang katanya kuat sekali. Bintang-bintang itu melengket di kubah langit ini. Jadi kalau dilihat-lihat kayak baki yang ditutup tudung saji. Begitu bentuknya bumi dan langit di konsep flat earth. Di pinggir ini dikelilingi tebing Antartika atau kutub selatan. Jadi kalau di bumi bulat globe itu, Antartika itu berbentuk pulau. Tapi kalau di konsep bumi datar dia melingkar di pinggir seperti ini. Menurut komunitas flat earth, bumi datar itu sudah jadi konsep umum di agama-agama besar dunia katanya. Sedangkan konsep bumi bulat, globe, dan heliosentris atau mengelilingi matahari, seperti yang diajar di sekolah, itu teorinya diusung oleh para penyembah matahari. Jadi teori bumi bulat globe itu diajar di sekolah itu bohong. Jadi semua orang di dunia ini sudah kena tipu. Jadi begitu. Konsep bumi datar itu kalau dilihat gambarnya saya tidak tahu bagaimana hitung radius area yang kena matahari kalau kayak begini. Karena ini ada yang radiusnya jauh, jangkauan cahayanya, ada juga yang dekat. Saya tahu itu bagaimana cara perhitungannya kalau di konsep flat earth. Saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskan proses terjadinya 4 musim. Musim semi, musim dingin, musim panas, musim gugur. Ada 4 musim. Kalau di bumi bulat, di globe kan itu jelas karena posisi kemiringan bumi, rotasinya dengan jauh dekatnya dari matahari, jauh dekatnya bumi dari matahari. Oke, salah satu masalah yang diangkat oleh komunitas flat earth itu adalah peta bumi datar. Jadi menurut dorang katanya pembuatan peta dunia itu logo PBB dan peta yang ada di ruang rahasia Presiden Kennedy itu dari peta bumi datar. Terus dorang kutip itu dari situs USGS. Situs ini juga sebenarnya dorang curigai jadi salah satu pendukung konspirasi bumi bulat atau globe. Jadi ceritanya USGS ini bongkar rahasianya sendiri karena di USGS dijelaskan hubungan peta bumi datar itu dengan logo PBB. Nah, kalau saya yang pertama cari tahu dulu apa itu peta. Tidak usahlah jauh-jauh ke ruang rahasia Presiden Kennedy. Di dinding-dinding sekolah SD saja itu petanya kan datar. Nah, itu bagaimana itu? Semua peta yang dicetak itu datar. Kayak ini contohnya. Di sini bukan hanya datar tapi pinggir-pinggirnya ini terpotong. Tapi itu bukan berarti bumi itu datar atau terpotong. Jadi tidak ada hubungannya, menurut saya tidak ada hubungannya peta datar dengan keyakinan bumi datar. Kenapa peta harus datar ya? Karena memang harus datar.
Sudah dibaca kan pengertian peta itu di buku geografi atau di Om Google itu bisa dicari tahu itu pengertian peta. Peta adalah itu. Yang kedua, logo PBB menurut saya ya karena PBB itu tempat kumpulnya negara-negara. Jadi semua negara itu harus bisa dilihat di logonya itu harus bisa dilihat itu semua negara-negara. Kalau misalnya petanya datar begini, jadi logonya PBB kan tidak bagus dilihat. Makanya pakai logo yang ini. Kalau PBB pakai globe, nanti ada negara yang meraju itu karena tidak kelihatan di logo PBB. Nah, itu bisa jadi heboh lagi di media sosial, viral lagi, ujung-ujungnya dituduh lagi konspirasi apa begitu kan? Bukan begitu, Di? Ya, Nah, terus di video flat earth sendiri sebenarnya sudah ada penjelasan kalau di apa namanya itu di peta bumi datar jarak yang betul itu cuma di sekitar pusat atau tengah peta. Semakin jauh dari pusatnya, jarak dan bentuknya itu semakin lebar, tidak akurat. Kenapa begitu? Ya karena harusnya setelah garis khatulistiwa ini jaraknya bersempit ulang. Seperti kayak globe itu kan setelah garis khatulistiwa bersempit ulang ke bawah. Kayak ini kan. Nah, kalau dia melebar, jarak di bagian selatan ini jadi tidak masuk akal. Yang normalnya dekat jadi jauh. Coba lihat sendiri DP laut ini kan jadi lebar, jadi jauh sekali. Kalau begini, harusnya zona waktu juga tak geser, berubah kalau melebar begini. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang tahu sedikit ilmu navigasi dasar, pasti sadar itu. Kalau bentuknya melebar begini, sistem koordinat navigasi yang sudah banyak dipakai sekarang itu pasti tak geser juga karena Carfax jadi lebih lebar. Mau dia sistem UTM grid atau sistem koordinat geografis, tetap dia tak geser. Sistem koordinat navigasinya tak geser, berubah. Jadi kalau dibilang peta datar itu membuktikan kebenaran teori datar, itu keliru. Ya, bentuk peta yang begini atau yang begini itu hanya untuk memudahkan saja sebenarnya, supaya semua negara itu dilihat. Jadi tidak ada hubungannya peta datar begini dengan teori bumi datar, dengan kepercayaan bahwa bumi itu datar. Ya, karena memang semua peta itu datar di kertas kan. Yang lain, menurut komunitas flat earth, kubah langit yang kayak tudung saji itu pernah dibom katanya, bom nuklir oleh Amerika dengan Uni Soviet selama 4 tahun. Itu tidak main-main itu. Selama 4 tahun dibom nuklir secara terus menerus. Katanya itu tujuannya supaya itu langit itu tak bongkar, tembus itu kubah langit. Tapi tidak berhasil karena menurut mereka itu kubah tudung saji tadi itu kuat sekali. Tidak berhasil itu bom nuklir untuk menembus. Terus itu gumpalan api dengan DP asap itu bisa dilihat tak tahan di kubah langit. Kayak begini dia, tak tahan. Yang saya lihat justru yang dibom bukan langit tapi bumi. Cuma DP api saja yang ke atas. Jadi yang saya lihat sebenarnya ledakannya itu bukan di atas tapi di bawah. Tapi ya anggaplah itu ledakan di langit, anggaplah itu ditembak di langit. Nah, katanya itu bom nuklir itu untuk langit itu kekuatannya ratusan kali lipat dari bom Hiroshima. Jadi bisa dibayangkan langit dibom nuklir berkali-kali selama 4 tahun. Bagaimana hebohnya itu kan? Bom Hiroshima yang 1 tahun, yang bom Hiroshima yang tahun 1945 saja, itu radiasinya masih ada sampai sekarang di Jepang. Itu pun cuma 1 kali dibom. Nah, saya tidak tahu selama 4 tahun langit dibom itu lari kemana semua DP radiasi. Terus ada. Terus menurut Flat Earth, program rahasia ini terbongkar di Wikipedia tahun 2012. Ceritanya Google dengan Wikipedia ini bongkar rahasia sendiri. Itu kan rahasianya mereka sendiri sebenarnya.
karena Google juga dengan Wikipedia kan setali tiga uang mendukung konspirasi bumi bulat. Tapi sebenarnya ada yang bikin saya lebih takut lagi dari cerita-cerita itu. Yang saya bayangkan, kalau asap bom tadi itu bisa sampai di langit, berarti lebih tinggi dia daripada matahari dan bulan itu. Nah, bagaimana kira-kira kalau bukan langit yang ditembak, tapi justru matahari dan bulan yang ditembak, dibom itu. Misalnya ada orang yang iseng main-main, tidak usah langit ditembak, matahari dan bulan saja ditembak pakai nuklir. Itu pasti hancur itu. Coba lihat DP ukuran. Ini kan ukurannya ini kecil sekali. Ini ditembak ini pakai nuklir hancur. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kalau matahari meledak. Atau mungkin bulan dicuri kayak di film itu Despicable Me itu, bulan dicuri. Nah, itu baru heboh itu. Nah, isu selanjutnya menurut komunitas Flat Earth itu katanya Antartika atau kutub selatan itu dikelilingi dinding es raksasa. Orang itu susah ke sana, setengah mati. Dibilang juga bahwa Antartika itu ditutup, tidak boleh ada yang ke sana. Ada tentara yang berjaga. Terus tidak ada penerbangan komersil yang bisa lewat di sana. Nanti dia batabrak dinding langit tadi itu. Kalau itu pesawat bapaksa ke Antartika, logikanya dia akan batabrak tudung saji tadi itu. Menurut komunitas Flat Earth tidak ada pesawat yang bisa lewat ke sana. Katanya juga ada skandal besar yang mau ditutupi di Antartika. Terus juga katanya kalaupun ada orang yang sampai ke sana, kalau mau ambil dokumentasi itu harus difoto dari kaca berbentuk globe. Dokumentasi itu harus diambil dari situ katanya supaya rahasia itu tetap terjaga. Jadi supaya fotonya itu melengkung, bumi itu terlihat melengkung. Itu isunya katanya. Jadi kalau teman-teman mau ke Antartika, kalau mau ambil dokumentasi harus diambil dari bola kaca itu supaya termanipulasi katanya. Nah, kalau di lingkungan pendaki sebenarnya pendaki-pendaki itu ada mimpi besarnya mereka. Ada yang namanya Seven Summit. Itu mendaki 7 puncak tertinggi di beberapa benua. Nah, setahu saya sudah ada ratusan orang yang bisa berhasil menjalani mimpi itu, mendaki 7 puncak tadi itu. Dari ratusan orang itu sudah ada tim pendaki dari Indonesia. Itu dari setahu saya dari Mapala Mahitala, Universitas Parahyangan, Bandung. Jadi 7 puncak tertinggi tadi itu termasuk Everest yang tertinggi, Kartens di Papua, dengan Vincent Massif. Nah, Vincent Massif ini ternyata gunung tertinggi di Antartika. Jadi bisa dibayangkan, ternyata sudah ada ratusan orang yang pernah mendaki puncak tertinggi di Antartika. Itu kataannya. Jadi orang Indonesia saja sudah ada yang sampai di Antartika. Bukan cuma sampai, tapi mendaki gunung tertinggi di Antartika. Itu artinya bisa ke Antartika, tidak dilarang ke sana. Itu kenyataannya. Terus masalah pangkalan militer. Menurut saya tidak ada yang aneh dari pangkalan militer. Amerika itu punya ratusan pangkalan militer di seluruh dunia. Dan itu biasa-biasa saja itu. Semua orang tahu itu ada pangkalan militer Amerika di seluruh dunia. Kecuali di negara-negara tertentu yang tidak mengizinkan. Jadi tidak ada yang aneh menurut saya itu ada pangkalan militer Amerika di Antartika. Terlebih Antartika itu zona netral. Makanya ada beberapa negara yang berpartisipasi di Antartika karena memang zona itu zona netral setahu saya. Tidak ada klaim dari negara manapun untuk wilayah Antartika. Kalau dibilang pesawat tidak bisa lewat di Antartika karena mau batabrak dinding kubah tadi atau supaya rahasia itu tidak terbongkar, bagaimana dengan tiket online yang ini? Ini kalau ada uang, hari ini bisa dipesan DP tiket. Atau kalau masih ragu, coba nonton video yang ini. Nah, coba nonton video yang ini.
atau dari ini. Ini di YouTube bisa dicari. Yang ini agak unik. Pembuat video ini sebenarnya salah satu pengagum flat earth. Tapi menurut dia tidak masuk akal kalau komunitas flat earth memunculkan argumen bahwa Antartika itu tidak bisa dilewati. Menurut dia itu lucu. Bisa dilihat di videonya sendiri. Nah, perjalanan ekspedisi Kapten Cook dan Kapten Ibert itu juga katanya bisa jadi bukti bahwa bumi itu datar. Tapi saya masih bingung, apa bukti yang dibawa dua orang ini yang mendukung teori bumi datar? Saya masih bingung, saya belum mendapatkan apa bukti yang mereka bawa sampai katanya itu membuktikan bahwa bumi itu datar. Coba lihat gambar poster Kapten Ibert ini. Yang di video ini diambil dari video Flat Earth sendiri. Ini di gambar posternya saja DP bentuk pulau Antartika itu seperti bentuk pulau di globe. Bukan bentuk pulau di bumi datar ini. Ini saya bingung. Kalau itu dikatakan bukti bahwa bumi itu datar, sementara di posternya sendiri bentuk pulaunya kayak yang di globe. Nah, dari hasil perjalanannya Kapten Ibert itu ada benua lain yang besarnya sama dengan Amerika dan belum pernah dilihat manusia. Katanya juga ada ancaman musuh yang mau menyerang bumi kita. Makanya Antartika harus dijaga. Katakanlah dunia baru itu ada, misalnya ada. Terus ada kekuatan militer yang mau ancam torang, yang mau ancam buminya kita ini. Menurut saya, kalau itu memang terjadi, tiada gunanya mau dijaga itu Antartika. Tidak perlu dijaga. Kenapa? Karena semua senjata di dunia ini dikumpul satu, tidak bisa lawan itu musuh itu. Amerika dan Uni Soviet saja 4 tahun berturut-turut membom kubah langit, tidak bisa tembus. Kekuatan bomnya itu ratusan kali lipat dari Hiroshima, tidak bisa tembus. Kalau musuh tadi dengan senjatanya orang itu bisa tembus itu dinding kubah tadi itu, dinding tudung saji itu. Nah, itu mau dijaga bagaimana itu? Mau dilawan bagaimana itu? Nuklir saja tidak bisa lawan. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, ya sudah, kita pasrah saja. Perbanyak zikir, tobat. Tidak lagi mau diharap. Komunitas Flat Earth juga bilang ada beberapa jalur penerbangan yang tidak masuk akal kalau bumi itu bulat, kayak telur. Jalur penerbangan ada yang tidak masuk akal menurut orang. Itu baru masuk akal kalau bentuk buminya datar, kayak koin. Nah, orang kasih contoh kayak ini. Ini penerbangan dari Johannesburg, Afrika Selatan ke Sydney, Australia. Menurut komunitas Flat Earth, tidak ada penerbangan langsung dari Johannesburg ke Sydney. Yang ada itu katanya harus singgah dulu ke Dubai, baru ke Sydney. Jadi perjalanan yang harusnya cuma 11 jam jadi 18 jam, jadi 18 jam dia. Itu menurut orang kalau di peta bumi datar itu masuk akal karena jalurnya itu jadi lurus kayak begini. Nah, ini jadi lurus jalurnya. Kalau petanya datar kayak koin begini. Itu argumennya mereka. Nah, tapi bagaimana dengan yang ini? Ini saya dapat dari internet. Penerbangan dari Johannesburg ke Perth, Australia. Meskipun bukan Sydney, tapi tetap Australia. Ini 9 jam penerbangan. DP tiket ini harganya $734. Non-stop. Artinya tiada transit, langsung. DP tiket bisa di booking. Artinya kalau Komio ada uang, bisa booking tiket malam ini. Tinggal buka situs South African Airways, bisa terbang.
Nah, Flat Earth juga bilang tidak ada jalur penerbangan dari Sydney, Australia ke Santiago, Chili, Amerika Selatan. Ini jalur yang paling panjang ini. Jalur penerbangan paling panjang di atas laut. Menurut komunitas Flat Earth, tidak ada penerbangan langsung di sini. Jadi penerbangan di sini transit dulu ke Los Angeles, baru ke Santiago. Perjalanan yang cuma 15 jam jadi 27 jam. Kenapa harus ambil 27 jam? Nah, tapi menurut mereka kalau petanya itu datar kayak koin, itu masuk akal. Karena DP jalur jadi kayak tadi, jadi lurus begini. Nah, jadi lurus kan menurut mereka. Nah, tapi lagi-lagi bagaimana dengan yang ini? Ini penerbangan Qantas 27 Australia punya pesawat ini. Ini DP waktu 12 jam perjalanan di atas laut. 12 jam perjalanan lewat di atas laut. Kalau di peta bumi datar, tidak mungkin DP waktu sesingkat itu. Coba lihat. Ini kalau lewat laut, ini jauh sekali. Sedangkan sudah lewat darat dengan rute lurus tadi itu, makan waktu 27 jam. Bagaimana kalau lewat laut begini? Ini bisa 2 hari 2 malam ini terbang. Tapi ternyata di Qantas 27 cuma membutuhkan waktu 12 jam perjalanan di atas laut. Di internet itu bisa dibuka. Bisa booking tiketnya malah. Kalau ya tadi itu kalau kamu ada uang bisa booking tiketnya. Jadi itu beberapa tanggapan saya untuk argumen-argumen tadi. Tapi sekali lagi ini bukan untuk menolak atau mendukung Flat Earth, tapi bagaimana menyusun argumen yang baik dan berdasar. Saya yakin komunitas Flat Earth itu bisa lah. Menurut saya kalian itu kreatif. Pasti bisa bikin argumen yang lebih baik lagi dari ini. Ya, supaya saya bisa lebih teryakinkan. Kan begitu. Oh iya, selamat Idul Adha juga bagi yang merayakan. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.